Akan duduk saudara, Shalom. Saya sampaikan selamat Paskah saudara. Dan saya percaya saudara bahwa Paskah yang kita peringati pada pagi hari ini akan semakin meneguhkan kita bahwa sekali lagi kita ini dalam kehidupan kita tentunya ada begitu banyak masalah, pergumulan, persoalan yang selalu menghadang di depan kita. Tetapi saudara, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus sesungguhnya saudara, semua perkara itu sudah dikalahkan dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga selama kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita saudara, maka firman Tuhan katakan kita ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Artinya saudara, apapun masalah yang kita hadapi tidak akan pernah menghancurkan dan menghanyutkan, membinasakan kita selama kita tinggal dalam kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saudara, sekali lagi kita akan bersama-sama kembali ya merayakan Paskah dengan tema menang bersama Kristus. Saudara, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ya, ayat 12 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu atau iman kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus yang mati tadi saudara, yang tidak dibangkitkan itu, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Perhatikan baik-baik ayat 20 ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita akan baca ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemarin kita hari Jumat memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, bagi dunia ini, kematian di kayu salib itu dipandang sebagai kutuk. Ya, ada firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi pada zaman itu saudara, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk, orang yang saudara sudah ya tidak terhormat. Kematiannya sungguh-sungguh kematian yang tidak terhormat. Kematian dikutuk dan Yesus dikatakan ya dia digantung di kayu salib. Bagi dunia, salib itu adalah sebuah kutuk, sebuah hukuman, sebuah kekalahan, bahkan sebuah kebodohan. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Bagi orang yang mau binasa, salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan,
kayu salib itu, kematian di kayu salib itu adalah sebuah kekuatan dari Allah. Nah saudara, di dalam Kristus, tapi itu berbeda. Bagi dunia itu sebuah kutuk, sebuah hukuman, sebuah kebodohan, sebuah kekalahan. Tapi sebaliknya dalam Kristus, salib itu diubah menjadi kemenangan, diubah menjadi satu pengharapan, diubah menjadi satu berkat, saudara. Jadi saudara, melalui kematian Tuhan Yesus, ada pengharapan, ada kemenangan. Nah, kemenangan atas apa, saudara? Nanti kita akan pelajari di situ. Jadi kematian, saudara, bagi banyak orang itu sebuah kekalahan, sebuah kutuk, sebuah hukuman. Tapi sebaliknya, bagi Kristus itu diubah menjadi pengharapan, menjadi berkat. Saudara, menjadi kemenangan. Dan Paskah yang kita peringati hari ini kembali mengingatkan kepada kita akan kemenangan itu, saudara. Jadi Paskah itu meneguhkan, menguatkan kembali bagaimana Yesus Kristus melalui kematian di atas kayu salib itu adalah bukan sebuah kutuk, bukan sebuah kekalahan, bukan sebuah hukuman, bukan sebuah kebodohan, tapi justru sebaliknya sebuah kemenangan. Dan Paskah itu meneguhkan itu semua, bahwa kematian Yesus bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal kemenangan yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan melalui Paskah, melalui kebangkitan Yesus, kemenangan itu semakin diteguhkan, dikuatkan. Bahwa Yesus Kristus tidak untuk selama-lamanya mati, saudara. Tapi melalui kematiannya itu, saudara, dipakai sebagai sarana untuk pengampunan dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengubah hidup kita yang dulunya tidak ada pengharapan, yang dulunya hanya sebuah hukuman, sebuah kekalahan. Tetapi setelah melalui kematian dan kebangkitan Kristus, semuanya diubah, saudara, 180 derajat, saudara. Diubah menjadi kehidupan, jadi kemenangan, jadi kebebasan dan kemerdekaan dari ikatan kuasa dosa. Dan kita lebih daripada pemenang. Sehingga dikatakan tadi, saudara, dalam ayat 57 tadi dikatakan, ya, kita ini telah diberikan kuasa kemenangan oleh kebangkitan Kristus, saudara. Karena apa, saudara? Musuh yang terakhir sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib dan kuasa kebangkitannya. Musuh yang terakhir dikatakan adalah kuasa maut. Kalau saudara baca ayat yang ke-26 dikatakan, musuh yang terakhir adalah maut sudah dikalahkan. Sehingga firman Tuhan katakan, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Saudara, semua sudah ditelan dalam kemenangan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Sehingga ayat 57 tadi katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Itu dampak akibat dari kuasa kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini melalui firman yang kita baca tadi, saudara, ada beberapa poin yang kita dapatkan. Ya, dampak dari kemenangan atau kebangkitan Yesus terhadap kita orang-orang percaya. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan di sana, saudara, yaitu bahwa kita melihat di sini bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, berita Injil itu dapat diberitakan, tersebar dengan leluasa. Sebagaimana dikatakan di sana, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Injil tersebar luasa. Ya. Jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan timnya. Sama saja dengan memberitakan hal yang isapan jempol saja atau semata. Artinya itu berita Injil itu berita yang tidak benar. Berita Injil itu berita yang bohong, dusta. Ya, padahal Yesus tidak dibangkitkan, tapi para rasul memberitakan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar dikatakan firman Tuhan ayat 20 tadi adalah Yesus dibangkitkan. Maka saudara, melalui kuasa kebangkitan itu, maka berita Injil itu saudara tidak akan bisa terbendung. Karena apa saudara? Isi Injil itu bukan sekedar berita tentang kebangkitan kematian Yesus, atau isi Injil itu bukan sekedar pribadi Yesus, tetapi saudara, melalui kebangkitannya itu justru memberikan kuasa bagi Injil yang kita beritakan itu. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal pertama yang 16 dikatakan bahwa Injil itu ada kekuatan Allah, kuasa Allah. Jadi saudara, Injil itu semakin hari semakin melebar. Sudah bisa perhatikan dalam kitab Injil-Injil. Ketika Tuhan Yesus bangkit di antara orang mati, para muridnya yang melihat kubur kosong itu, dia kemudian memberitakan. Ya, walaupun sementara banyak para muridnya yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi melalui kebangkitan itu semakin hari semakin menyebar. Bahkan pada waktu itu saudara, para pejabat, ya, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, mereka berupaya untuk membendung tentang kebangkitan Tuhan itu dengan cara saudara, dia menyuap supaya para prajurit yang menyaksikan itu berkata bahwa Yesus bukan bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, jadi pada zaman itu sudah ada saudara upaya-upaya untuk membungkam kuasa kebangkitan itu. Tetapi saudara, kuasa kebangkitan tidak bisa dibungkam oleh kuasa apapun. Dan tidak bisa dibendung dan dihalangi oleh apapun. Justru kalau kita perhatikan saudara, semakin dihambat semakin apa saudara? Ada orang berkata semakin apa? Merambat. Semakin ditekan semakin tumbuh saudara. Dan itu memang saudara, kalau saudara melihat sejarah gereja mula-mula, semakin dianiaya, semakin ditekan saudara, maka Kristen semakin hari semakin apa saudara? Menyebar. Orang-orang yang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang dianiaya itu lari ya kemana-mana, akhirnya di mana dia berada di sana ada orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan semakin sempit, bukan semakin berkurang, tapi semakin menyebar. Artinya apa saudara? Kuasa kebangkitan itu memberikan kuasa, memberikan kekuatan. Berita Injil itu untuk menyebar kemana-mana. Sehingga saudara, apapun upaya yang dilakukan untuk mencegah, untuk menghalangi berita Injil itu saudara, tidak akan pernah berhasil. Tokoh-tokohnya dibantai, dibunuh, tapi muncul tokoh-tokoh yang baru. Satu mati, 1000 tumbuh. Ada istilah seperti itu. Kenapa saudara? Karena di balik kebangkitan itu ada kuasa. Dan kuasa itu yang memberikan kemampuan Injil ini untuk terus berkembang dan bergerak saudara. Jadi saudara, apapun usaha manusia untuk menghentikan kuasa pemberitaan Injil ini tidak akan mungkin bisa berhasil. Kenapa saudara? Semua musuh-musuhnya sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus itu saudara. Sehingga enggak ada yang bisa menghalangi. Saudara, enggak ada.
Sehingga sampai hari ini, Injil terus saudara bergerak, bekerja. Bukannya di kota-kota besar, tapi di ujung-ujung bumi. Sebab apa saudara? Sebagaimana perintah amanat agung Yesus sendiri, bukan hanya lokal, tapi perintah Tuhan katakan apa? Sampai ke ujung dunia ini, sampai ke ujung bumi ini. Injil harus diberitakan. Artinya apa saudara? Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan kuasa. Bagaimana berita Injil itu bisa disampaikan. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini saudara. Berita Injil bisa sampai ke pelosok-pelosok. Karena apa saudara? Melalui televisi, melalui internet. Saudara, semua ya bisa dipakai sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Bahkan bukan hanya saudara berita itu disebarluaskan dengan leluasa, tapi sudah perhatikan di sana ada satu hal yang luar biasa, bahwa Injil itu saudara bukan hanya membicarakan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit, tetapi juga ada kuasa otoritas di dalamnya. Sebab apa saudara? Ketika kita pergi memberitakan Injil itu saudara, bukannya sekedar dengan Tuhan menyertai saja, mendampingi saja, tapi Tuhan katakan dalam kitab Markus kemarin dikatakan bahwa pasal 16 ayat 20, ya bahwa Dia akan menyertai kita dengan kuasanya. Tanda-tanda mujizat akan menyertai kita. Ketika kita saudara pergi memberitakan Injil, ada kuasa Allah, kuasa kebangkitan Kristus itu menyertainya. Sehingga orang yang dari setan kita doakan dia lepaskan, dibebaskan. Yang sakit kita doakan disembuhkan. Sembuh itu ada dua arti, sembuh secara sempurna, total. Ya kembali ke rumah Bapa itu apa saudara? Sembuh total. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang sakit, ya dia langsung pulang ke rumah Bapa, itu doa yang manjur saudara. Ya artinya dia langsung sehat, sempurna, enggak mengalami sakit lagi. Ya, langsung dia ketemu Bapa di surga. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan, ya sembuh fisiknya, sakitnya disembuhkan. Saudara, karena apa? Ada tugas yang belum selesai. Jadi kalau ada orang yang pengen mati-mati, sudah enggak mati-mati, saudara, itu artinya tugasnya belum selesai. Ya, walaupun mungkin hanya di kursi roda, saudara, mungkin masih ada tugas yang belum selesai. Mungkin ada anak cucunya yang belum mengenal Tuhan. Dan melalui doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, saudara, ya itu bisa terjadi. Jadi jangan saudara, kalau belum waktunya saudara, enggak perlu minta, Tuhan pasti akan panggil. Ya, kalau belum waktunya saudara, masih ada tugas yang belum selesai. Dan tugas apa? Doa sama Tuhan. Ya, untuk apa saya hidup? Ya, saudara, pasti ada tujuannya. Ya, kalau sudah enggak ada, Tuhan pasti panggil saudara. Jadi saudara, ketika saudara memberitakan Injil Kristus saudara, engkau bukan sekedar dengan kata-kata saja, tapi ada kuasa Allah yang menyertai, yang akan meneguhkan. Coba saudara perhatikan, kita baca sebentar. Ya, Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 saudara. Ayat yang ke-20 dikatakan apa saudara? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa saudara? Tanda-tanda yang menyertainya, tanda-tanda yang apa? Saudara baca ayat sebelumnya dikatakan di sana. Jadi saudara, ketika memberitakan Injil saudara, ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Ya. Ketika saudara datang kepada orang sakit, ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Sehingga saudara enggak perlu panggil pendeta saudara. Ya. Untuk mendoakan orang sakit. Karena saudara diberikan kuasa itu. Jadi kuasa itu bukannya diberikan kepada pendeta atau penginjil, tapi kepada semua orang, kita yang percaya kepadanya, yang mau melakukan pemberitaan Injil. Saudara, kuasa Tuhan menyertai saudara. Mujizat akan menyertai saudara. Ya, jadi saudara enggak perlu bingung-bingung, nunggu-nunggu dulu pendetanya. Soalnya ada orang, saudara salah
salah konsep, salah pikiran. Kalau enggak pendetanya yang enggak doa itu enggak apa, saudara? Enggak mantap, saudara. Enggak, saudara. Tuhan tidak memprioritaskan pendeta, doanya mantap, enggak. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya, mau mentaati firman-Nya, kuasa itu menyertai saudara. Ya, jadi enggak harus nunggu pendeta saudara, nanti buru kepanggil dulu, saudara. Kalau sudah gawat darurat, ya saudara hadapi, doakan dengan penuh keyakinan bahwa saudara disertai Tuhan. Bukan disertai saja, tapi kuasa Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Itu janji Tuhan, saudara. Sehingga situasi apapun kita bisa hadapi dengan penuh keyakinan. Karena apa? Sekali lagi, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada kita yang percaya kepadanya, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat berita Injil itu bisa tersebar luas, saudara. Sekalipun ada hambatan, ada tantangan, tapi tidak ada kuasa apapun yang bisa menghambatnya. Karena apa, saudara? Karena Kristus menyertai kita. Karena kuasanya meneguhkan pemberitaan kita, saudara. Ini harus kita pegang dan kita yakini. Di balik kuasa Kristus itu ada dampak pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, walaupun memang ada harga yang harus kita bayar. Tetapi sekali lagi, saudara, melalui kebangkitan Yesus, kuasa Injil tidak akan bisa dibendung. Kuasa Injil akan terus menyebar. Saudara, akan menyebar dengan berbagai cara sesuai dengan zamannya, saudara. Injil akan terus bergerak. Injil terus akan berkembang, tidak akan berhenti. Memang ada gereja yang ditutup, tetapi gereja yang lain akan muncul kembali. Saudara, karena apa? Sekali lagi, kuasa kebangkitan Yesus tidak akan bisa terbendung oleh kuasa apapun, oleh upaya apapun. Saudara, ini yang pertama, dampak yang pertama, yaitu Injil tersebar. Dan itu karena memang kehendak Tuhan, perintah amanat agung Tuhan, untuk membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Memang kalau saudara baca dalam kitab Matius maupun Markus, saudara, konteks amanat agung itu muncul karena apa? Sekali lagi masih ada murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan untuk itu maka Tuhan berkata, saudara, ya, untuk menunjukkan bahwa dia bangkit dari orang mati itu, saudara, maka perintah amanat agung itu muncul. Ya, kalau saudara lihat nanti, saudara baca dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, kemudian Markus 16 dikatakan di sana. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Itu muncul karena apa? Sekali lagi, ada murid-murid yang masih tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka untuk itu, saudara, pergilah beritakan kematian dan kebangkitan itu. Karena apa? Yesus memang mati, tapi bukan untuk selamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit sebagaimana nubuat janji firman Tuhan digenapi. Beritakan itu. Dan ketika dia memberitakan, ada kuasa yang menyertainya. Yang kedua, saudara, yaitu iman kita tidak menjadi sia-sia. Kalau kita perhatikan tadi ayat 14 dan 17, saudara, dikatakan di sana, ya, dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi apakah benar Kristus tidak dibangkitkan? Ayat 20 tadi dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, dampak dari kebangkitan Kristus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Kita tidak menunjukkan
atau mendasarkan, memfokuskan iman percaya kita kepada tokoh agama yang sudah mati dan jasadnya tetap ada di kuburnya. Saudara, jadi iman kita tidak berfokus kepada satu pribadi, tokoh agama, atau siapapun, atau nabi siapapun, saudara. Ya, tokoh agama termasuk ya nabi, rasul, yang mati dan jasadnya masih berada di kubur. Tulang-tulangnya masih ada, saudara. Tapi Yesus Kristus memang dia mati dan dikubur. Tapi saudara, pada hari yang ketiga dikatakan firman Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati dan kuburnya kosong. Artinya apa saudara? Iman kita kepada Tuhan bukan iman yang sia-sia. Bukan iman kepada pribadi yang selamanya tinggal dalam kuburan. Tapi iman kita dasarkan kepada Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan kuasa maut. Iman kita fokuskan, kita dasarkan kepada Yesus yang telah menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tuntas dan sempurna. Saudara, jadi Yesus telah menuntaskan, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya dengan sempurna. Sehingga kalau saudara baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, sebelum Yesus meninggal, ada satu kalimat dikatakan apa? Sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Dulu Pak siapa? Richard ya. Tetelestai. Sudah selesai. Artinya saudara, semua tugas yang diberikan oleh Bapaknya sudah diselesaikan dengan tuntas, dengan sempurna. Melalui kematian di kayu salib dan kebangkitannya. Jadi enggak ada yang sisa sedikit pun. Semua tuntas, selesai, sempurna. Sehingga keselamatan yang diberikan kepada kita juga tuntas dan sempurna. Jaminan Tuhan berikan kepada kita bukan setengah, saudara, tapi sempurna. Sehingga enggak ada istilah mudah-mudahan, moga-mogahan. Tapi Alkitab mencatat pasti tidak akan binasa untuk apa saudara? Selama-lamanya. Jadi tuntas sempurna. Sehingga iman kita kepada Tuhan, saudara, iman kita tidak menjadi sia-sia. Iman kita tidak kosong. Iman kita di dalamnya ada kuasa Tuhan. Di mana saat ini sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya, duduk sebelah kanan Bapa itu artinya bisa tentang otoritas, kuasa. Jadi iman kita kepada satu pribadi memiliki kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Iman kita itu, saudara, iman yang tidak kosong, iman yang tidak sia-sia. Kenapa? Iman kita itu ada kuasa, ada kekuatan Allah di dalamnya. Sehingga kalau saudara melihat dalam cerita di Alkitab begitu banyak mujizat muncul. Karena apa saudara? Karena dia punya iman kepada Kristus Yesus. Saudara masih ingat janda yang 12 tahun pendarahan, saudara? Masih ingat ya? Imannya kecil sederhana tapi begitu dalam sekali. Dia nggak perlu diuyak-uyak kepalanya, nggak perlu dijamah, nggak perlu dimacam-macam. Cuma dia bilang apa saudara? Asal kujamah apa saudara? Ujungnya saja, jadi nggak perlu dikemulin sama jubahnya Yesus saudara. Hanya ujung jubahnya saja. Artinya sedikit saja dia bisa megang ujung jubahnya. Sembuh. Saudara, kemudian ada orang lagi, Tuhan gak perlu datang deh, asal engkau ngomong saja.
dia sembuh. Artinya apa? Imannya itu dia sia-sia. Karena dia beriman, dia mempercayakan, dia menaruh segala sesuatunya kepada satu pribadi yang sudah menang. Semua musuh-musuh sudah dikalahkan. Sehingga ketika dia berkata dan mempercayakan segala sesuatunya kepada dia, Tuhan bekerja. Sehingga saudara, iman kita tidak sia-sia. Kita bisa menaruh pengharapan kita kepada dia apapun masalah saudara hadapi. Sebesar apapun masalah saudara hadapi. Saudara, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan bagi kita yang percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Seperti Maria ketika dia mendengar, dia akan mengandung. Saudara, apa yang dikatakan Maria? Aku ini hamba taat kepada tuannya. Saudara, artinya apa? Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhannya itu. Dan demikian juga kalau kita percaya, kita beriman, apa yang dikatakan firman Tuhan itu saudara, maka jadilah. Maka ada firman Tuhan katakan apa? Jadilah sesuai dengan apa? Imanmu. Nah masalahnya sekarang apakah saudara punya iman kepada Kristus atau tidak? Selama engkau punya iman dalam Kristus, maka saudara, melalui kuasa kebangkitan itu, imanmu tidak akan pernah sia-sia. Sehingga engkau bukan menjadi orang yang paling malang di dunia ini, sebagaimana dikatakan firman Tuhan tadi. Kalau Yesus benar tidak dibangkitkan. Tapi Yesus yang benar adalah dibangkitkan. Sehingga saudara bukan orang yang paling malang di dunia ini, saudara. Tapi saudara orang yang paling beruntung di dunia ini. Sekalipun mungkin keadaanmu tidak beruntung, tapi masa depanmu adalah masa depan yang beruntung. Karena apa saudara? Engkau akan tinggal selama-lamanya bersama dengan dia yang kau imani itu. Di mana saudara? Di dalam kemuliaannya, dalam kerajaannya. Jadi saudara, jangan engkau menggadaikan imanmu. Karena imanmu tidak sia-sia, imanmu tidak kosong, imanmu saudara sangat-sangat berharga. Bukan untuk masa sekarang ini saja, tapi untuk masa kekekalan. Jadi peliharalah imanmu, peliharalah kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Apapun kesulitan masalah yang kau hadapi hari-hari ini, jangan sampai karena itu engkau menukarkan imanmu, engkau melepaskan imanmu saudara. Maka saudara akan menjadi manusia yang paling celaka di dunia ini. Kenapa? Tanpa iman kepada Kristus, kita tidak akan pernah memiliki apa-apa di dunia ini. Kalau engkau sudah kehilangan iman, engkau sudah kehilangan semuanya, saudara. Engkau sudah kehilangan semuanya. Oleh karena itu, apapun, jaga, pertahankan imanmu. Sampai akhir hidupmu. Dan saudara akan melihat bagaimana kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara. Dampak dari kebangkitan kuasa Kristus adalah dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Sebagaimana ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu kalau memang Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup dalam dosa. Kita masih terikat dalam kuasa dosa. Kita masih diperbudak dalam kuasa dosa. Kita nggak bisa melepaskan diri dari kuasa dosa. Tapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa. Jadi kita yang percaya kepada Kristus dimerdekakan, dilepaskan dari ikatan kuasa dosa. Tubuh kita sekarang ini tidak lagi menjadi hamba atau alat dosa, tapi sebaliknya menjadi hamba Tuhan dan menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14 dikatakan di sana. Jadi kita tidak lagi dikuasai, diatur, diikat oleh kuasa dosa.
Setelah kita menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa. Jadi mau tidak mau sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita itu selalu melakukan dosa. Kita nggak bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita selalu berkata yes terhadap dosa. Tapi setelah kita dimerdekakan, kita dilepaskan dari ikatan kuasa dosa itu, saudara, kita sekarang bisa berkata, no, enggak, aku bukan lagi budakmu. Tapi sekarang aku ini menjadi hamba Allah. Hidupku bukan lagi bagimu, tapi bagi Allah. Dulu kita dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, perkara-perkara yang jahat. Tapi sekarang ini, saudara, kita diperlengkapi untuk menjadi senjata-senjata kebenaran untuk kemuliaan Bapa. Sehingga saudara, kalau masih ada orang Kristen sedang bergelimang dalam hidup dosa, perlu tanda tanya besar. Apakah betul dia bertobat? Apakah betul dia percaya kepada Tuhan? Kalau dia betul-betul percaya kepada Tuhan dan lahir baru, saudara, pasti berubah. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru sungguh sudah datang. Jadi kalau saudara sebelum percaya kepada Tuhan, pekerjaannya tiap hari gosipin orang, saudara, jahatin orang, nipu orang, sudah 20 tahun jadi orang Kristen tetap sama, saudara. Tanda tanya besar, saudara. Kalau saudara belajar di Alkitab, sejahat, seburuk apapun, sejelek apapun, dulu sebelum mengenal Tuhan, tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, hidupnya berubah. Matius pemungut cukai, dia orang banyak musuhnya, dibenci banyak orang, nggak punya sahabat kecuali sama-sama pemungut cukainya, sama-sama jahatnya. Saudara, dia dimusuhi banyak orang, tapi setelah kenal Tuhan, dia berubah, saudara. Bahkan dulu yang dirugikan dia kembalikan 4 kali lipat. Wanita Samaria yang menjadi sampah masyarakat, saudara, setelah ketemu sama Tuhan Yesus, hidupnya diubah, bahkan menjadi penginjil yang luar biasa. Sehingga melalui kesaksian hidupnya, melalui berita Injil yang disampaikannya, banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit, mengalahkan musuh dan kita percaya di dalamnya, maka kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa itu. Kita tidak lagi dikuasai oleh kuasa kedagingan, hawa nafsu kita. Saudara, tinggal kita memutuskan kita mau atau tidak mau. Tapi kalau dulu nggak ada pilihan kecuali kita ikut mereka. Tapi sekarang setelah percaya kepada Tuhan, kuasa dosa tidak lagi menjadi ikatan kita, mengikat kita. Sekarang sudah bisa berkata, no, aku tidak. Aku sekarang jadi anak Tuhan. Aku sekarang menjadi hamba Tuhan. Aku menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara, engkau bisa berkata tidak terhadap iblis, terhadap dosa, terhadap kuasa kedagingan, hawa nafsu kita. Engkau bisa berkata tidak. Karena apa, saudara? Sekali lagi, saudara, semua sudah dikalahkan dan dipatahkan. Dan kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya apa? Kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Karena Allah kita, Bapa kita adalah kudus. Maka saudara, kita juga diwajibkan untuk hidup seperti Kristus, hidup kudus. Jadi saudara, ini bukan masalah mau tidak mau, saudara. Tapi ini satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan. Karena apa, saudara? Kalau tidak, saudara, maka saudara, kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Dan memang sekarang ini banyak orang Kristen yang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Hidup menurut hawa nafsunya, saudara. Menurut keinginan dagingnya, bukan menurut keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan katakan, hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa itu, diisi dengan mengerjakan keselamatan dengan senantiasa taat kepadanya. Filipi pasal 2, ayat yang ke-12, dikatakan di sana.
Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketaatan kita tidak terpengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita. Ada tidak ada seseorang di sekitar kita. Saudara, Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap taat. Supaya apa? Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak menjadi sia-sia. Karena apa saudara? Sekali lagi, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, saudara, bahwa kita akan menghadap tatap pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk diadili. Selama kita orang Kristen itu perbuatan kita seperti apa sih? Kita masih hidup dalam daging atau masih hidup dalam roh. Nah itu akan dihakimi di situ, saudara. Kita akan menerima pahala, mahkota. Kalau hidup kita daging ya kita nggak akan dapat apa-apa, saudara. Ya. Tapi kalau kita hidup menurut roh, maka ada mahkota diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, mari jangan sia-siakan. Kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, anugerah Tuhan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk tidak hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, tapi isilah hidupmu, keselamatanmu dengan senantiasa taat, artinya hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita, saudara, akan semakin hari semakin menjadi sempurna, semakin hari menjadi seperti Kristus, saudara. Kehidupan kita semakin bercahaya, saudara, semakin menjadi garam dan terang dunia ini. Sehingga melalui kesaksian hidup kita akan begitu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi 3 hal ini, saudara, kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang kita. Sehingga dari tahun demi tahun ada suatu progres yang terus naik, terus bertumbuh. Iman kita bertumbuh, saudara. Kehidupan Kristen kita bertumbuh, saudara. Sehingga banyak orang akan melihat, betul, dia bukan Kristen-Kristenan, tapi dia orang Kristen sejati. Hidupnya terus berubah menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus yang sempurna. Amin. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Bagaikan